beserta teman saya yaitu Revan Pandu Amirullah. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang jurusan D4 Teknik Informatika. Baik, di sini kami berdua nantinya akan menjelaskan tentang apa itu Google Analytics dan apa-apa saja fitur-fitur yang ada di Google Analytics. Gitu. Jadi langsung saja. Apa itu Google Analytics? Google Analytics adalah sebuah perangkat lunak atau software yang berbasiskan web yang digunakan untuk menganalisis kinerja website, melacak, melihat umur, dan mengetahui jumlah pengunjung. Tidak hanya itu, masih banyak sekali fitur-fitur yang ada di Google Analytics yang bisa Anda manfaatkan. Analisis yang dilakukan oleh Google Analytics dapat dijadikan sebagai bahan untuk merencanakan serta membuat konten yang lebih baik untuk pelanggan customer. Jadi, Google Analytics bisa menjadi pintu masuk Anda untuk mengembangkan web Anda menjadi lebih menarik dan menjawab kebutuhan pasar. Gambaran fitur-fitur dari Google Analytics. Yang pertama yaitu di sini ada berandanya. Untuk di beranda ini menampilkan laporan-laporan yang akan Anda lihat. Di sini saya akan lebih menjelaskan di bagian ini. Jadi laporan-laporan apa saja yang ditampilkan di beranda itu ada di sini. Di bagian kiri yang pertama ini adalah real time. Menu real time pada Google Analytics menunjukkan jumlah pengunjung dan halaman mana saja yang sedang dikunjungi oleh pengunjung. Fitur ini dapat membantu kamu untuk menentukan jam-jam di mana website kamu lebih ramai dikunjungi. Dengan memiliki data tentang aktivitas pengunjung, kamu dapat mengoptimalkan jadwal publikasi, konten, dan pengadaan promo terbatas pada waktu tersebut. Selanjutnya pada submenu real time ini di dalamnya ada beberapa menu selanjutnya atau fitur-fitur selanjutnya. Yang pertama ada ringkasan atau overview. Pada menu ini kamu dapat melihat metrik-metrik. Pada menu ini kamu dapat melihat metrik-metrik seperti jumlah pengunjung, pengunjung saat itu, perangkat pengunjung desktop atau mobile, jumlah lampiran halaman per menit, situs referral paling populer, keyword teratas, halaman aktif teratas, lokasi pengunjung teratas, data di atas akan membantu kamu monitor traffic website Anda secara sekilas dan sangat akurat. Untuk data lebih lengkapnya, kamu dapat mengunjungi submenu yang lebih spesifik nantinya. Nah, untuk submenu selanjutnya itu ada di submenu lokasi. Untuk submenu lokasi ini di sini akan menunjukkan sumber traffic website yang dibagi menjadi beberapa kategori seperti organik, iklan atau CPC, sosial, referral, dan banner. Seperti pada menu lainnya, kamu dapat melihat informasi yang lebih spesifik dengan mengklik masing-masing sumber traffic ini nantinya. Setelah itu kita langsung saja ke bagian konten. Untuk untuk sumber menu konten ini, kamu dapat melihat konten mana saja yang sedang dikunjungi pada saat ini beserta jumlah pengunjungnya nanti. Kamu juga dapat melihat sumber traffic dari masing-masing konten dengan mengklik URL konten tersebut. Ini untuk sumber ini juga, jadi di sumber ini juga akan menampilkan pengguna aktif, kategori peristiwa, dan URL kontennya nantinya gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian audience. Di sini itu di bagian bab ini nantinya akan ada subbab-subbab seperti ringkasan, pengguna aktif, umur, alas kelompok. Ini masih beta, jadi seperti masih uji coba.
begitu. Jadi di bagian shopping itu nanti kamu dapat menelusuri data lebih lanjut tentang siapa saja yang mengunjungi website ini, dari mana asal mereka, apa saja ketertarikan mereka pada menu audience, ketertarikan mereka pada menu ini. Ada 14 sub menu pada bagian audience yang mencakup informasi seperti lokasi pengunjung, ketertarikan, perangkat yang digunakan, dan banyak lagi. Di antara 14 sub menu yang ada di sini ada beberapa item yang wajib kamu pahami. Yang pertama itu ada pengguna aktif. Pada pengguna aktif ini data ini akan menunjukkan jumlah pengunjung 1 hari terakhir atau minggu terakhir, 2 minggu terakhir, dan 4 minggu terakhir. Laporan ini dapat memberikan pengetahuan yang berharga tentang kekurangan website kamu. Jika kamu memiliki jumlah pengunjung aktif 1 hari lebih banyak dibandingkan kelompok lain, dapat disimpulkan bahwa website kamu kekurangan kemampuan retensi pengunjung. Itu. Baik, selanjutnya ada di demografi. Di demografi segmen ini itu memiliki informasi tentang usia dan jenis kelamin pengunjung website. Data ini dapat kamu gunakan untuk memilah dan menampilkan konten sesuai dengan batasan umur dan jenis kelaminnya. Setelah itu ada di bagian minat atau interest. Di bagian ini akan disediakan informasi tentang ketertarikan pengunjung website yang dibagi menjadi berbagai kategori. Salah satu fungsi utama data ini adalah mengetahui seberapa besar kesesuaian antara minat pengunjung dan target audience website kamu nantinya. Setelah itu ada geografis. Di bagian submenu ini ada informasi tentang pengunjung dan bahasa yang digunakan pada pengaturan pencarian Google mereka. Setelah itu ada teknologi. Di bagian teknologi ini di bagian teknologi ini ada data tentang jenis teknologi yang digunakan oleh pengunjung, seperti browser atau jaringan apa yang digunakan dia. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelajah guna. Di laporan ini Google Analytics akan memberikan estimasi nilai pengunjung website kamu bagi perusahaan nantinya. Google Analytics menyediakan estimasi nilai pengunjung dari beberapa kategori seperti durasi sesi rata-rata, rasio pantulan, pendapatan, transaksi, dan akan nanti rasio konversi sasarannya. Dan ini berikut ada bagian di ID kliennya nanti. Setelah itu kita masuk ke demografi. Di demografi ini akan memberikan data pengakuisian pengunjung berdasarkan karakteristik tertentu. Sejauh ini karakteristik yang dapat digunakan adalah akuisisi date atau tanggal akuisisi yang menunjukkan bagaimana di mana pengunjung memasuki website kamu untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada di bagian teknologi, di perilaku. Di bagian ini itu ada data tentang perbandingan pengunjung baru dan perbandingan pengunjung lama, frekuensi dan waktu kunjungan, serta engagement pengunjung selama berada di website. Selanjutnya kita langsung masuk ke lintas perangkat atau cross device. Di submenu ini memberikan informasi tentang apa saja perangkat yang digunakan oleh satu pengunjung untuk mengunjungi website, begitu. Jadi dari menu audiens ini itu adalah beberapa menu yang wajib sekali untuk dipahami. Itu selanjutnya kita akan ke menu selanjutnya, yaitu ada akuisisi. Di menu akuisisi ini adalah menu yang berguna untuk dapat melihat dari mana saja pengunjung menemukan website kamu. Fitur ini sangat berguna untuk melacak keberhasilan campaign atau usaha optimasi website yang sedang berjalan. Kemudian ada di bagian ringkasan. Di bagian ringkasan ini akan menampilkan ringkasan sumber-sumber traffic website kamu mulai
dari pencarian organik hingga link email. Selanjutnya kita masuk ke semua traffic atau all traffic. All traffic ini adalah tempat di mana kamu dapat melihat pembagian traffic website berdasarkan channel, domain, source, dan referral. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Evan Dulu. Terima kasih. Ini adalah di Google Ads, submenu ini berguna untuk mengumpulkan data dan melacak pengunjung yang berasal dari iklan Google yang mengarah ke website. Selanjutnya ada Search Console. Di Search Console ini menunjukkan data yang identik dengan data dari Google Search Console. Data yang ditunjukkan adalah data yang diperoleh dari pengunjung organik yang berasal dari halaman search Google sendiri. Selanjutnya ada Social. Data pada submenu ini menunjukkan traffic yang berasal dari situs media sosial yang sudah dikenal seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Setelah pada menu acquisition, terdapat menu behavior. Pada menu behavior, di sini kita dapat melihat bagaimana pengunjung berinteraksi dengan halaman dan konten di website yang telah dibuat. Yang pertama adalah behavior flow. Di sini salah satu submenu yang paling menarik. Behavior flow report menunjukkan alur perjalanan pengunjung di website yang dibuat dengan elemen visual sehingga lebih mudah dipahami, dan juga dapat digunakan sebagai laporan untuk menentukan seberapa besar engagement pengunjung dengan konten yang ada di website yang telah dibuat. Lalu pada site content, memberikan laporan mengenai semua blog post, landing page, dan halaman yang ada di website. Ada di dalam site content ada all page. Ini berisi tentang laporan mengenai semua halaman yang ada di website, mulai dengan halaman dengan traffic tertinggi sampai ke rendah. Ini adalah content drill down, merincikan struktur website berdasarkan subdomain seperti shop.abc.com, lalu subfolder seperti abc.com/login dan sebagainya. Dan selanjutnya ada landing page. Laporan ini memberikan daftar halaman pertama yang dikunjungi oleh pengunjung. Kemudian exit page, laporan ini menunjukkan halaman mana saja yang menjadi tempat terakhir pengunjung berada dalam website sebelum meninggalkan. Jadi halaman terakhir itu dari site content. Lalu ada site speed, menunjukkan data kecepatan website baik dari server atau dari sisi pengunjungnya. Lalu kemudian ada site search. Fitur ini digunakan untuk melacak pencarian yang dilakukan pengunjung selama berada dalam website yang dibuat. Tentunya jika website tidak memiliki fitur pencarian, tidak akan ada data yang akan muncul di sini. Jadi website yang dibuat harus ada search bar-nya. Kemudian ada event. Hal ini digunakan sebagai aktivitas pengunjung seperti mengklik sebuah tombol menonton video atau mengklik tombol download dan sebagainya. Jadi semua event akan dilaporkan di event ini.
Kemudian adalah ada publisher, jika dimonetisasi website dengan menggunakan Google AdSense atau Ad Exchange, maka dapat diintegrasikan fitur dari Ad Manager ke Google Analytics. Semua data terkait iklan yang terdapat di website akan munculnya di publisher. Itu dari menu behavior, lalu kemudian ada menu conversion. Jika di Google Analytics mengatur goals untuk website yang dibuat, maka kita juga dapat melacak persentase keberhasilannya. Ada 4 jenis konversi yang dapat dilacak menggunakan Google Analytics. Pertama, destination. Hal ini akan tercapai jika pengunjung sampai di satu halaman tertentu, seperti halaman produk card atau sampai di invoice, itu baru goal. Kemudian ada konversi berdasarkan event. Goal ini tercapai jika semua event atau kejadian diaktifkan. Event yang dapat dilacak dapat berupa share atau mengklik tombol video atau mengklik link dan lain-lainnya. Lalu kemudian ada duration atau durasi. Goal ini akan tercapai jika pengunjung berada di website selama kurun waktu tertentu. Misalnya goalnya para pengunjung akan ada di website itu selama 2 menit. Itu akan muncul jika goalnya, jika user ada di website Anda selama 2 menit. Kemudian ada page atau screens per session. Goal ini tercapai jika pengunjung telah melihat halaman jumlah yang sudah ditentukan setiap sesi kunjungan mereka. Seperti di website berita, yang mungkin beritanya dipotong untuk jadi per halaman. Nah, itu goalnya akan muncul jika semua halaman sudah dilihat oleh pengunjung. Di Google Analytics juga mengaitkan data lainnya untuk melacak konversi yang terjadi pada website, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Kemudian ada overview. Submenu ini berisi laporan secara ringkas dan menyeluruh mengenai konversi yang terjadi pada website yang telah kita buat. Laporan ini bisa digunakan untuk membandingkan performa website secara keseluruhan dari satu periode dengan periode lain. Kemudian ada goal URLs. Di sini dapat melihat data tentang performa URL yang sudah diatur. Kemudian ada funnel visualization. Untuk goals yang bersifat berurutan atau sequential, laporan ini dapat membantu kita dalam melacak bagaimana pola pengunjung dalam memenuhi masing-masing tahapan konversi di website kita. Kemudian ada reverse goal path. Pada umumnya ini dapat membantu kita melacak 3 halaman terakhir yang dilihat pengunjung sebelum terkonversi. Laporan ini sangat berguna untuk website dengan goal yang tidak sequential, karena dapat menyimpulkan halaman mana saja yang lebih efektif
dalam mengkonversi pengunjung. Lalu ada goal flow. Di sini sangat mirip dengan funnel visualization. Bedanya pada laporan ini kita dapat melihat semua sumber konversi pengunjung secara visual.